Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sejarah arsitektur, beberapa kasus, ada dua kasus, yaitu yang pertama pada zaman Assyria, kemudian yang kedua pada masa modern awal. Mungkin langsung saja masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Emre Kafi dalam penjelasan identifikasi kasus. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan coba menjelaskan kedua kasus tugas kita sebelumnya, yaitu pertama, tugas mengidentifikasi kasus arsitektur untuk bangsa Asyur dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Kasus arsitektur ini berkembang melalui stabilitas ekonomi dan perdagangan. Karakteristik bangunan tempat tinggal Asyur juga mencakup rumah perapian yang memanjang dengan pintu masuk di salah satu ujungnya. Terus material utama yang digunakan dalam konstruksi biasanya itu lumpur dan batu bata yang juga diterapkan dalam pembangunan istana seperti beberapa peninggalan arsitekturnya, yaitu gerbang kota Niniwe, patung Lamazo, dan serta relief istana yang mencatat kejayaan kerajaan Asyur. Selanjutnya ke kasus kedua, yaitu tugas kedua, yaitu mengidentifikasi kasus arsitektur modern dari proto-modernisme hingga awal modernisme. Pada tahun 1851 sampai 1920. Pada kasus ini, zaman ini menampilkan beberapa karya penting seperti Crystal Palace di tahun 1851, Menara Eiffel di tahun 1889, dan juga Home Insurance Building di tahun 1885. Di zaman ini juga menerapkan konsep terbaru, yaitu form follow function yang diperkenalkan oleh Louis Sullivan, yang menjadi dasar utama modernisme. Terus ada gaya Art Nouveau dan modernisme turut dikupas dalam pembahasan kasus ini. Di kasus ini juga kami mengambil beberapa arsitek terkenal seperti Le Corbusier, Antoni Gaudi, dan Charles Seni, dan juga disebutkan beberapa karakteristik utama arsitektur modern seperti penggunaan material baru seperti besi, kaca, dan beton, bentuk sederhana, ruang fleksibel, serta pencahayaan dan ventilasi alami. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kafi. Kemudian kita akan lanjut mengenai pembahasan perbedaan dan persamaan antara zaman Assyria tersebut dengan pada masa modern awal. Yang akan dijelaskan oleh Amanda Nur Hidayah dan Najib Fasepina. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari kedua kasus tersebut. Yang pertama itu dari segi penggunaan material bangunan yang digunakan. Bangunan Assyria terbuat dari bahan dasar tanah liat dengan lapisan batu pualam, batu merah atau ubin. Material-material ini digunakan untuk menciptakan bangunan yang tidak hanya fungsional tapi juga estetis, menunjukkan kehebatan dan kebesaran kekaisaran Assyria. Sedangkan di masa modern awal, bangunan umumnya menggunakan bahan seperti beton, baja, dan kaca, sehingga menghasilkan bangunan yang kuat, tahan lama, dan mudah dirawat. Yang kedua ada dari segi estetika. Estetika bangunan pada masa Assyria sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengekspresikan kekuasaan, kejayaan, dan kebesaran kerajaan tersebut. Bangunan di masa Assyria sering dihiasi dengan relief-relief besar yang menggambarkan kejadian-kejadian penting, dewa-dewa atau raja-raja. Jadi, hiasan-hiasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga untuk menunjukkan kekuasaan dan prestise. Bangunan di masa Assyria identik dengan pelataran besar. Bentuk atap setiap gedung biasanya datar dengan tiang-tiang yang hanya digunakan sebagai perhiasan. Sedangkan pada masa modern awal, estetika pada bangunan
lebih terfokus pada kesederhanaan, efisiensi, dan kenyamanan. Desain bangunan modern awal lebih menekankan pada pencahayaan alami yang maksimal dengan penggunaan kaca sebagai material utama, sehingga ruangan menjadi lebih terang dan terlihat lebih luas. Kemudian perbedaan terakhir itu terlihat dari fungsi dan tujuan dari bangunannya. Pada masa Assyria, bangunan lebih berfungsi sebagai istana tempat tinggal raja dan keluarga kerajaan. Istana ini juga biasanya dibangun megah dan besar, dengan tujuan menunjukkan kekuasaan raja serta menjadi tempat untuk upacara kerajaan dan pertemuan diplomatik, serta tempat ibadah seperti kuil untuk dewa-dewa mereka. Kuil-kuil ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat administratif dan ekonomi. Sedangkan pada masa modern awal lebih berfungsi yang lebih beragam. Bangunan-bangunan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional yang lebih kompleks. Bentuk dan struktur bangunan dibuat sesuai dengan fungsinya, sehingga penggunaan ruang menjadi lebih efisien. Jadi, bangunan pada modern awal tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan sehari-hari, tetapi juga berperan sebagai simbol kekuasaan, budaya, dan keyakinan sosial. Fungsi dan tujuan bangunan pada masa ini sangat beragam, mencerminkan perubahan dalam kehidupan sosial, politik, dan teknologi yang terjadi sepanjang masa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah persamaan antara kasus 1 dan kasus 2. Yang pertama itu adalah mencerminkan kekuatan dan inovasi zaman. Baik arsitektur Asyur maupun arsitektur modern awal, keduanya mencerminkan kekuatan serta kemajuan teknologi pada masanya. Seperti salah satu contohnya, Assyria yang menunjukkan kekuasaan raja di zamannya dengan tembok-tembok besar yang terukir relief. Dan pada modern awal, bangunan yang dibuat dengan kesederhanaan bentuk, tetapi tetap dibuat fungsional sebagai penanda pengaruh perkembangan teknologi dan industrialisasi. Yang kedua adalah adaptasi dengan teknologi dan material yang tersedia. Asyur banyak menggunakan batu bata lumpur yang mudah ditemukan di wilayah Mesopotamia, dan arsitektur modern awal berkembang dengan penggunaan material industri. Seperti contohnya, penggunaan batu bata lumpur yang banyak tersedia sehingga banyak digunakan untuk pembuatan patung, seperti salah satu contohnya patung Lamazo. Sedangkan di arsitektur modern awal memanfaatkan bahan-bahan seperti besi, baja, dan beton bertulang seperti yang diterapkan pada arsitektur bangunan Casamila. Yang terakhir, penerapan prinsip hierarki. Arsitektur Asyur menunjukkan status sosial yang lebih tinggi, seperti pada penerapan rumah batu bertingkat yang menandakan terdapat pusat pemerintahan di bangunan yang paling tinggi. Dan sama seperti di arsitektur modern awal yang membangun bangunan menonjol untuk menunjukkan bangunan tersebut adalah bangunan publik, seperti salah satu contohnya di penerapan arsitektur home insurance building. Baik, terima kasih untuk Amanda dan Nadifa atas penjelasannya. Selanjutnya akan lanjut membahas mengenai mengapa terjadi perbedaan dan persamaan pada masa Assyria dan pada masa modern awal yang akan dijelaskan oleh Naira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengapa perbedaan dan persamaan ini terjadi? Kesamaan antara arsitektur Asyur dan modern awal terletak pada kebutuhan fungsional yang serupa, seperti menciptakan bangunan tinggi yang stabil dan mendorong inovasi pada teknik konstruksi. Namun, perbedaannya muncul karena keterbatasan sumber daya dan teknologi pada masa Asyur dibandingkan dengan era modern awal yang memiliki akses luas terhadap bahan industri dan teknik konstruksi yang canggih. Revolusi industri mempercepat perkembangan pengetahuan tentang material dan teknik, memungkinkan arsitek modern awal untuk lebih berinovasi. Baik, selanjutnya akan masuk ke pembahasan mengenai kaitan fungsi dan bentuk yang akan dijelaskan oleh Rangga. Baiklah, terima kasih kepada Adib telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu kaitan fungsi dan juga bentuk antara kedua kasus terkait, yakni pada masa Assyria dan juga pada masa modern mula.
Dalam kaitan fungsi, arsitektur Assyria berfokus pada kekuasaan dan pertahanan, dengan istana dan kuil sebagai pusat administrasi dan simbol supremasi raja. Tata letaknya dirancang untuk mengontrol akses dan memperkuat dominasinya. Sementara itu, dalam arsitektur modern awal, fungsi tetap menjadi prinsip utama, terutama dengan munculnya arsitektur fungsionalisme. Bangunan dirancang untuk mencerminkan kebutuhan pengguna secara rasional dan juga efisien, seperti pada kantor pemerintahan, perumahan sosial, dan pabrik industri. Konsep ini mirip dengan arsitektur Assyria, di mana bentuk ditentukan oleh fungsinya dalam mengakomodasi kebutuhan sosial dan juga politik pada masanya. Keduanya memiliki kesamaan dalam bentuk monumental serta fungsionalitas yang menekankan kontrol dan juga efisiensi. Lalu, pada sejarahnya, arsitektur Assyria pada abad ke-9 hingga ke-7 sebelum Masehi selalu menampilkan bentuk masif, geometris, dan juga monumental, dengan penggunaan batu bata lumpur serta dekorasi relief naratif. Struktur seperti zigurat dan istana kerajaan menekankan hierarki kekuasaan melalui bentuk simetris, aksialitas yang kuat, dan juga elemen pertahanan seperti dinding tebal dan juga benteng. Sebaliknya, di masa arsitektur modern awal, pada akhir abad 19 hingga awal abad ke-20, mengadopsi prinsip rasionalitas dan juga efisiensi, tetapi masih mempertahankan hierarki visual melalui bentuk sederhana, geometris, dan juga seringkali monolotik. Seperti terlihat pada arsitektur Bauhaus atau gaya Art Deco. Dengan demikian, bentuk dalam kedua era ini sama-sama mengekspresikan kekuatan dan juga otoritas, meskipun melalui teknik dan material yang berbeda, dan juga tetap mengutamakan fungsi dibanding bentuk. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya membahas mengenai apa itu arsitektur berdasarkan kedua kasus yang telah dibahas tersebut. Nah, akan dijelaskan oleh Arif Apata. Silakan Arif. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Jadi, apa itu arsitektur menurut dari kedua kasus tersebut? Yang pertama, arsitektur Assyria berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan ketertiban sosial dengan istana dan kuil yang mencerminkan supremasi raja. Tata letaknya dirancang dengan tujuan untuk memperkuat hierarki, sementara relief besar digunakan sebagai alat propaganda. Material yang digunakan seperti batu bata lumpur dan batu pualam menunjukkan bahwa keterbatasan dalam sumber daya, namun tetap menghasilkan bangunan monumental. Di sisi lain, arsitektur modern awal lebih berorientasi pada fungsi dan efisiensi prinsip forms follows function, menekankan bahwa desain harus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dengan kemajuan teknologi konstruksi seperti penggunaan baja dan beton bertulang, bangunan menjadi lebih tinggi dan dapat tahan lama. Struktur seperti perkantoran dan perumahan sosial mencerminkan pendekatan rasional dan praktis dalam desain arsitektur modern awal. Keduanya menunjukkan bagaimana konteks sosial, politik, dan teknologi membentuk sebuah pandangan terhadap sebuah arsitektur, meski dengan tujuan dan ekspresi yang berbeda. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Arif. Dengan semua penjelasan tersebut, dan didapatkan kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan bahwa arsitektur selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Arsitektur Assyria lebih menitikberatkan pada aspek simbolisme, hierarki, dan propaganda kekuasaan. Sedangkan arsitektur modern awal lebih berorientasi pada efisiensi, fungsionalitas. Meskipun berasal dari era yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam menciptakan struktur yang monumental, serta menyesuaikan bentuk dengan fungsi dan tujuan sosialnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Walau mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.